menurutmu Indonesia udah pantas nggak sih disebut sebagai peradaban madani? Wah, berat nih pertanyaannya. Sejujurnya menurutku Indonesia itu Halo, assalamualaikum sobat kece penonton setia Instagram. Jumpa lagi dengan kita berdua di sini. Aku Kori mahasiswi UNER dan Yunita mahasiswi UNER. ya jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan judul Emang bisa bangun masyarakat madani lewat sedekah? Widih, kedengarannya menarik nih. Sebelum bahas lebih jauh, aku mau tanya dulu deh ke Kori buat nyamain isi kepala. Brainstorming gitu ya Yun ya? Iya, biar klop gitu, Kor. Oke, siap-siap. Gimana? Jadi menurut Kori masyarakat madani itu apa sih? Kalau sepahamku ya, madani itu kan kata-katanya mirip Madinah. Jadi masyarakat Madinah itu kayak masyarakat Madinah pasca kedatangannya Rasulullah. Jadi masyarakatnya aman, tentram, damai. Intinya keamanannya terjamin gitu deh. Nah kalau Yun sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurutku masyarakat madani itu adalah sebuah masyarakat yang beradab, punya nilai yang dijunjung, sehingga mereka hidup dalam keamanan dan kedamaian. Oh mirip-mirip lah ya. Mungkin bisa kita simpulin dulu kali. Jadi konotasinya masyarakat madani itu identik dengan dua kata. Yang pertama keamanan dan kedamaian. Bener nggak? Nah, bungkus. Oke sip, lanjut deh. Jadi kalau gitu pengen tahu nih perspektif pribadi seorang Yunita yang udah ngerasain tinggal di Indonesia selama 20 tahunan. Menurutmu Indonesia udah pantas nggak sih disebut sebagai peradaban madani? Wah, berat nih pertanyaannya. Sejujurnya menurutku Indonesia itu belum pantas sih disebut madani. Belum ada rasa tentram dan damai di sini. Coba deh hitung berapa banyak berita pencurian seliburan di TV selama Ramadan ini. Berapa ya? Semingguan ini aja mungkin aku lihat udah lebih dari 5 sih. Pencurian motor waktu terawih itu, terus pencurian emas, ada uang amal di Subang, terus bobol mobil, banyak ya ternyata. Nah, itu yang kamu lihat dan yang diberitain media massa aja ya. Selebihnya banyak banget yang nggak terekspos. Jangankan pencurian macam sepeda motor, sekelas pulau yang gede gitu aja loh dicuri. Gila gak sih? Wah iya juga, setuju banget nih sama Jun. Tapi ngomong-ngomong, wajar loh kalau di Indonesia tingkat kejahatannya masih tinggi. Aku pernah baca penelitian yang dilakukan di Malaysia tahun 2015. Jadi kemiskinan secara signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan. Faktanya individu yang berada di bawah tekanan hidup serba kekurangan alias miskin akan terdorong untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi tingkat kemiskinan itu sebanding dengan tingkat kriminalitas. Gitu ya. Ternyata sebelum mewujudkan masyarakat madani itu ada masalah-masalah yang harus ditanggulangi. Itu salah satunya kemiskinan. Bener banget. Nah, menanggulangi kemiskinan ini kan bukan PR yang simple ya, kompleks. Jadi nggak bisa kalau kita cuma nyalahin dan ngandelin pemerintah buat menyelesaikan ini. Nah iya, kita sebagai warga negara yang baik, apalagi muslim loh, agent of change juga kudu turut andil dong ya. Nah, setuju nih. Terus kita harus gimana ya, Kor? Sebentar Yun, ngomongin ini BTW aku jadi keinget ceritanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi suatu ketika itu seorang petugas amal namanya Yahya bin Said saat itu diperintahkan buat ngambil zakat ke Afrika. Setelah itu kan harusnya zakat itu disampaikan ke orang miskin ya. Tapi saking makmurnya beliau nggak menemui satu orang pun di situ. Iya? Iya, jadi saat itu kondisinya benar-benar makmur. Terus keuangan negara surplus berkali-kali lipat. Padahal ya urusan pribadi kayak hutang dan mahar kawin warganya itu udah tuntas dibayarkan. Padahal Amirul Mukminin itu cuma memerintah dalam waktu yang singkat loh. Coba tebak berapa? Berapa? Kalau aku baca dari referensi ya, waktunya itu cuma 2 tahun 5 bulan dan beliau berhasil menumpas kemiskinan rakyatnya sampai bersih. Wow, gila sih. Itu serius kok bisa sih? Beneran nih, 200 Pak. Jadi rahasianya itu ada di sedekah. Setelah Khalifah Umar dilantik jadi pemimpin, kan beliau takut tuh hisab pemimpin yang gak main-main di dalam nanti. Jadi seluruh harta pribadi dan keluarganya langsung disedekahkan buat kas negara. Jadi gak cup-cup pakai pikir lama. Padahal hartanya itu gak kira-kira banyaknya. Ada tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan di Yamamah, Yaman, sampai
harta kecil seperti cincin pemberian Al-Walid itu juga disedekahkan. Wow. Dan nggak cuma itu, beliau juga giat mendakwahkan pentingnya sedekah ke masyarakatnya, selain optimalisasi pengelolaan zakat yang udah luar biasa banget. Masya Allah, itu keren banget sih. Aku jadi bayangin gitu kalau kita ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita mungkin bakalan sungkan gitu kalau misalkan nggak ngasih sedekah gede gitu. Wah, pemimpinku aja ngasih contohnya kayak gitu. Atau kalau nggak punya uang, setidaknya kita tuh jadi mikir, pemimpinku itu udah mengorbankan harta sebanyak itu, masa aku diem-diem baik. Akhirnya kita jadi kayak nyari duit, buka usaha, memperkaya diri biar bisa ngambil sedekah gitu. Nah iya benar banget. Kalau aku lihat sih pola sedekah ini kayak roda kebaikan yang terus berputar ya, nggak putus-putus. Jadi ketika kita sedekah, kita menebarkan kebaikan kepada orang yang menerima. Jadi orang yang menerima tadi itu juga pengen nyebarin kebaikan ke orang lain, akhirnya dia pun sedekah. Terus kalau ada orang lain yang lihat kita waktu sedekah, dia juga termotivasi buat sedekah lagi ke orang lain. Jadi gitu aja terus muter. Akhirnya sedekah ini lama-kelamaan bisa bangun masyarakat madani loh, karena kita bisa saling berbagi. Gitu, kok bisa sih Kak? Ya jadi kan kayak hasil penelitian tadi itu, angka kriminalitas itu bisa ditekan kalau kita nurunin angka kemiskinan di suatu negara. Kalau angka kriminalitasnya rendah, otomatis kan masyarakat merasa aman dan damai, dan ini sesuai kan dengan kriteria terwujudnya masyarakat madani. Gitu, Masya Allah, segitu besarnya ya dampak dari sedekah itu. Sampai-sampai itu ada 39 ayat dalam Al-Quran bahasanya itu tentang sedekah gitu. Belum lagi hadis Rasulullah yang banyak banget gitu. Seperti yang kamu sebutin tadi tuh, sedekah adalah lingkaran kebaikan yang berputar tanpa henti. Berarti kita bisa membangun sebuah sinergi kebaikan dong lewat sedekah ini. Nah bener banget, sekecil apapun sedekah kita selalu menciptakan lingkaran kebaikannya sama. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda kan, kalau kita dianjurkan memberi makan orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma atau seteguk air. Jadi sedekah itu simpel banget, nggak usah muluk-muluk mikir sedekah harus dengan nominal uang yang gede. Jadi alhasil nanti kita malah berat dan malah enggan buat ngelaksanain sedekah itu. Iya juga sih, soalnya aku tuh tadi bingung gitu mikirin gimana ya muda-mudi yang seumuran kita ini belum punya penghasilan besar mau ngambil sedekah. Ternyata sedekah bisa dimulai dari hal yang kecil. Ya benar, apapun itu ya, meskipun jadi muslim kaya itu tetap jadi target utama kita lah, karena dengan kekayaan kita bisa lebih mudah membangun umat secara masif. Nah, setuju banget. Nah, jadi sedekah itu mudah, mau pakai perilaku, material, pokoknya ketika kita senantiasa memberi apa yang kita punya kepada orang lain, itu udah termasuk dalam sedekah. Termasuk nih memberi maaf ke mantan dan move on loh gitu. Loh, kok jadi bahas mantan ini? Berat-berat ini kalau ngomongin mantan itu kayak mungkin butuh latihan sampai 7 turunan gitu kan biar bisa maafin dan move on gitu. Ya canda lah mantan. Oke lah, masuk nih ke kesimpulan. Menurutmu Yun, apa sih sedekah yang bisa dilakukan generasi milenial seperti kita buat bangun peradaban madani? Banyak banget sih. Aku ambil contoh gitu, sedekah ilmu. Sebagai mahasiswa, kita tuh bisa ngajarin teman kalau nggak paham suatu materi kuliah gitu, ngajarin keluarga sesuai bidang ilmu yang kita kuasai. Terus kita bikin konten-konten masa kini buat memudahkan orang lain belajar gitu. Terus selanjutnya ada sedekah perasaan nih kalau Wah, ngomongin perasaan aku kok jadi takut kalau di ghosting gitu ya. Loh, sedekah perasaan di sini bukan perasaan suka ke doi ya, tapi gimana? perasaan mudah memaafkan orang lain, Iya. terus nggak gampang julid dan iri sama orang lain gitu. Jadi dengan mengurangi hal-hal kayak gitu, kita juga bisa memperingan hisab kita kelak. Gak mau kan ya berdiri di padang masyarnya itu jadi lama gara-gara persoalan hobi gibah kita. Jelas gak mau lah, apalagi kondisi padang mahsyar itu mengerikan banget kan. Matahari aja jaraknya cuma sejengkal dari atas kepala, padahal sekarang yang berjuta-juta kilometer dari sini aja udah kerasa panas banget. Iya, dan makanya itu kita juga harus bisa melatih diri gitu buat melapangkan hati supaya hidup lebih tentram dan damai gitu. Nah, aku nanya balik nih ke Kori, kalau menurut Kori nih sedekah yang bisa kita lakukan itu contohnya kayak gimana? Oke, jadi tadi kan kamu udah ambil contoh ya sedekah ilmu sama perasaan. Aku pengen kasih contoh sedekah material aja sih. Gimana pun kan nuntasin kemiskinan itu bisa diatasi dengan ekonomi juga ya. Simple aja, mungkin berbagi kurma
buat buka teman di kosan atau ngisi bensin motor temen yang kita pinjam sampai full. Ringan kan? Itu paling kurma sekotak yang harga 10.000 itu udah dapat 20 lebih biji. Terus bensin motor metik yang full juga paling cuma 20 ribuan aja kan. Atau kalau kita nggak bisa sedekah pakai uang, bisa sih kita pakai tenaga. Misalnya tujuan kita meringankan beban petugas kebersihan, jadi kita buang sampah sendiri di tempatnya. Apapun yang bisa kita berikan selagi masih dalam ranah kebaikan itu berpotensi dicatat sebagai sedekah yang nantinya bisa memakmurkan masyarakat Indonesia. Setuju banget sih sama Kori. Ternyata sedekah itu mudah banget loh teman-teman. Terakhir nih, kamu punya closing statement nggak biar teman-teman pendengar podcast ini itu termotivasi gitu buat gencarin sedekah? Wah, closing statement ya. Ini statementnya aku termotivasi juga sih dari seorang pengusaha yang gencar-gencaran banget sedekah. Nah, jadi beliau itu bilang, tetaplah berbagi meskipun kamu hanya punya sedikit, karena berbagi yang sedikit itu lebih banyak daripada tidak memberi sama sekali. Wah, Masya Allah, keren banget motivasinya. Gak apa yang udah kita obrolin lama bisa diambil hikmahnya ya buat kita dan teman-teman pendengar podcast ini. Amin. Oke, udah sekian menit nih kita ngobrol ya, waktunya kita undur diri. BTW, kenapa aku jadi yang closing sih? Padahal kamu tadi yang buka. Oh iya ya, nggak apa-apa lah, ambil aja. Selagi bukan makanan buka yang diambil mah ambil aja bebas. Oke, yaudah aku yang closing. Aku mau ngasih pantun nih buat menutup obrolan kita kali ini. Wih, Yun sekarang pandai berpantun ya? Padahal tadi habis googling gitu. Oh alah, oke, gimana? Oke, pantunnya. Baju seragam warna merah tua, Cakep, dipakai adik ke sekolah hari Rabu. mantap. Mohon maaf bila ada salah kata. Nice. Terima kasih telah mendengar dan sampai jumpa lain waktu. Wah, keren. Sekian obrolan santai kita hari ini. Aku Yun. Dan aku Kori. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dadah.